Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Melanjutkan pembahasan tafsir Al-Mutaffifin. Kita sampai pada ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, berarti orang-orang yang tidak membenarkan terjadinya hari kiamat. Nah, bagi seorang muslim harus mengimani dan meyakini adanya hari kiamat. Ya. Makanya tidak disebut orang yang beriman jikalau dia tidak mengimani adanya hari kiamat. Orang-orang itu merasa aneh dan tidak percaya terhadap hari pembalasan. Ketidakpercayaan mereka itu dikarenakan apa? Syukur. Dikarenakan mendahulukan akal daripada wahyu. Mendahulukan akal daripada wahyu. Yang sering kita dengar akhir-akhir ini, masuk akal tidak? Ya, masuk akal tidak. Ketahuilah para jamaah sekalian, pertanyaan seperti ini bukanlah pertanyaan muncul dari orang yang mengenal sunnah. Tetapi pertanyaan ini muncul dari orang-orang kelompok sesat dan menyesatkan, yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah itu pembesarnya adalah Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini muridnya Hasan Basri. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Sehingga pemahaman ini tidak sampai kepada tabi'in. Makanya juga tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu dari mana ajaran ini? Jauh setelah Nabi sallallahu wafat. Berarti ini bukan ajaran Islam. Orang-orang Mu'tazilah itu lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Sehingga banyak sekali dalil-dalil entah dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW itu yang dia tolak karena bertentangan dengan akal. Makanya mereka sesat, menyesatkan. Betapa banyak ayat-ayat khabariyah dan juga dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi khabariyah yang itu sahih, ya, melalui penelitian para ulama, penjelasannya juga para ulama itu ditolak oleh mereka. Contohnya ayat ini, ayat yang seperti ini orang-orang Mu'tazilah itu
menolak ayat ini. Makanya sebagian para ulama mengkafirkan mereka karena menolak ayat. Satu ayat yang ditolak kafir. Makanya pemahaman 72 firqah itu tidak sampai kepada Rasulullah. Jangankan kepada Rasulullah, sahabat aja nggak nyampe. Mu'tazilah adanya pada zaman tabi'in. Zamannya siapa? Hasan Basri. Khawarij, yaitu setelah para sahabat juga. Dan seterusnya. Makanya pemahaman-pemahaman yang ada, yaitu 72 firqah itu semuanya tidak nyambung kepada Rasulullah SAW. Qadariyah yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak tahu terhadap sesuatu kecuali sesuatu itu telah terjadi. Nah, ini dari siapa? Dari Ibnu Umar. Ibnu Umar suatu saat ditanya oleh dua orang tabi'ut tabi'in. Ya, tabi'ut tabi'in. Karena waktu itu masih hidup Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Dua orang ketika di Basrah mendengar perkataan yang seperti itu. Akhirnya mereka berdua mengingkari, tetapi tidak bisa menghukumi karena orang berdua itu bukan orang pembesar. Sehingga dikhawatirkan perkataannya akan menjadi fitnah. Akhirnya apa? Dia berdoa kepada Allah. Mereka berdua berdoa kepada Allah, kemudian berniat menunaikan ibadah haji. Dan juga berniat supaya ketemu dengan salah seorang sahabat. Ketemulah dengan Abdullah ibnu Umar. Akhirnya ditanyakanlah hal seperti itu. Ada dua perkataan Ibnu Umar yang terkenal. Pertama, bahwasanya mereka itu, orang-orang Qadariyah itu, kalau toh mereka itu bersedekah dengan gunung emas sebesar gunung Uhud, sedekah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka taubat dan rujuk dari perkataan itu. Kedua, Ibnu Umar mengatakan bahwasanya apa? Dia berlepas diri dari Qadariyah dan Qadariyah berlepas diri dari dia. Artinya apa? Perkataan yang dikatakan oleh Qadariyah itu tidak dikenal pada sahabat. Ibnu Umar aja terheran-heran, terkaget-kaget. Kok ada orang yang mengatakan demikian? Padahal Ibnu Umar yang pernah sezaman dengan Nabi SAW dan para pembesar sahabat aja nggak pernah mendengar yang seperti ini. Nah, kenapa sesat menyesatkan para jamaah sekalian? Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun itu sebenarnya tidak mudah menghukumi sesat, kafir, bid'ah itu tidak semudah itu. Perlu pembuktian. Apa? Orang yang minta kepada kuburan, kafir enggak itu? Salafi mengatakan enggak. Kata siapa? Tapi justru mereka yang mengatakan ini kafir karena jelas meminta kepada selain Allah. Padahal ada ilmu yang kita ketahui yang tidak mereka ketahui. Apa itu? Orang yang meminta kepada kuburan tidak serta-merta kafir. Sudah antum nasihatikah? Sudah antum sampaikan qala Allah qala Rasulkah? Berapa lama antum setelah menyampaikan itu sehingga dia diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berubah? Baru kalau dia ngeyel dan masih saja disampaikan qala Allah qala Rasul, barulah divonis. Tidak seperti itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Kadang juga ketika kita mengatakan ini bid'ah itu disalahgunakan, disalahartikan. Ya. Kita mengingkari tata cara sholawatan, dikatakan Salafi itu melarang sholawat. Subhanallah. Padahal kita hanya melarang tata caranya. Sholawat cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selesai. Tidak butuh tempat, tidak butuh tenaga, tidak butuh perayaan. Kalau antum mau sholawat, banyak sekali buka kajian majelis hadis. Majelis hadis itu dipenuhi dengan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah berapa ratus kalau 1 jam itu antum bersalawat. Enggak perlu uang antum. Enggak perlu ngamplopin seseorang.
Nggak perlu perlayaan. Nggak perlu tenda. Itu sejam udah ratusan itu antum bersolat. Nah inilah yang sebenarnya yang tidak dipahami oleh mereka. Ketika kita menyampaikan sesat, menyesatkan, ini loh buktinya. Kalau akal didahulukan, otomatis dalil-dalil sahih itu banyak yang akan ditolak. Padahal akal itu terbatas. Kalau dia yang mengatakan ini mati, akalnya mati enggak? Ya mati. Sementara apa? Dalil Al-Quran dan Sunnah itu maksum, terjaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana? Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Allah menjaga Al-Quran dan menjaga hadis sampai yaumul qiyamah nanti. Dan tidak ada yang bisa merubah Al-Quran. Kalau hadis ada penelitiannya, yaitu berupa apa? Jarah wa ta'dil. Oh, rawi ini tidak diambil hadisnya. Kalau ada riwayat hadis dari dia, imma dia itu dhaif, lemah, maudhu', palsu, la aslalahu, tidak ada asasun, dan seterusnya. Tapi kalau Al-Quran, satu ayat diingkari kafir. Makanya apa? Ahlus sunnah wal jamaah salafin itu hanya mengagungkan Allah dan Rasulnya. Tidak mengkultuskan manusia. Jika seorang da'i mengajak pada penduduk untuk mengenal Allah, dan itu lebih baik daripada dia yang dikenal oleh manusia. Ya. Masyarakat mengenal Allah itu lebih baik daripada mengenal da'inya, ustadznya. Berarti dakwahnya sukses tanpa harus mengenal da'inya. Kan seperti itu. Nah itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengedepankan qala Allah, qala Rasul. Ya. Kalau sudah mengedepankan qala Allah, qala Rasul, beres. Semua perkara itu mudah. Semua perkara itu mudah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Mengira ini kan dzon. Ya. Dzon, prasangka. Prasangka itu dari akal. Iya. Makanya tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengikuti orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Katakanlah Muhammad, tidak demikian. Demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan, kemudian diberitakan semua yang kamu kerjakan. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Surat At-Taubah ayat At-Taghabun ayat 7. Makanya adanya hari kebangkitan itu terdapat dua keadaan orang-orang. Pertama, orang-orang kafir yang tidak meyakini dan bahkan mengingkari akan adanya hari kebangkitan, mereka akan menyesal. Ya, mereka akan menyesal. Yang kedua, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping ketika dia di dunia beriman akan adanya kebangkitan, di akhirat mereka semakin yakin. Ya, semakin yakin. Ayat selanjutnya, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Terkait makna mu'tadin dan athimun, para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Katsir berpendapat bahwa mu'tadin adalah orang yang melakukan perbuatan dosa yang berkaitan dengan perbuatannya. Misalnya meminum khamr, berzina, membunuh orang lain, dan lain sebagainya. Sementara itu athimun adalah orang yang berkaitan dengan perkataan seperti dusta. Nah inilah keindahan bahasa Arab. Kalau perbuatan, kosakatanya lain. Kalau perkataan, kosakatanya lain. Itulah detailnya bahasa Arab. Pendapat yang lain mengatakan bahwa
Mu'tadin adalah dosa yang berkaitan dengan menzalimi orang lain, sedangkan athimun adalah dosa yang berkaitan dengan menzalimi diri sendiri. Beberapa dosa yang berkaitan dengan orang lain, misalnya menzalimi orang lain, mengambil harta orang lain, menipu orang lain, menjatuhkan harkat serta martabat orang lain, dan menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar. Jika mengurangi timbangan yang berkaitan dengan hak orang lain diancam dengan kebinasaan dan kesengsaraan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun sedikit saja. Apalagi orang yang mengambil harta rakyat dengan cara korupsi. Dan ternyata pada zaman Majapahit terdahulu, orang yang korupsi dihukum mati. dihukum mati, dan itu tertulis dalam kitab Negara Kertagama dan para raton. Akan tetapi akan sangat banyak rakyat terzalimi yang akan menuntutnya pada hari kiamat. Itulah beratnya menjadi kepala negara. Makanya Ustaz Yazid ketika ditanya bagaimana sekiranya kalau saya jadi presiden, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kepala keluarga aja berat. Tanggung jawabnya juga besar, apalagi kepala negara, subhanallah. Ya, biasanya hal seperti itu pikirannya pendek, hanya ingin kesenangan dunia. Ya. Sementara itu menzalimi diri sendiri adalah maksiat yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Ia tidak ragu melakukan perbuatan yang haram. Semua ini terjadi karena ia tidak beriman kepada hari akhirat, yang mungkin tidak merasa akan dibangkitkan di hari kiamat dan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya orang-orang kafir itu menganggap bahwasanya kalau sudah mati ya sudah selesai perkara. Ya, tidak ada lain perkara setelahnya. Iman kepada hari kiamat membuat seseorang tidak berani berbuat maksiat. Karena apa? Nanti di akhirat akan dibalas. Nah, disitulah yang disebut dengan berpikiran jauh. Berpikiran jauh. Bahkan pun berbuat baik pun juga harus dipikirkan juga. Ya. Walaupun pada dasarnya dua-duanya ada hukum pasti. Apa itu? Kalau buruk maksiat pasti dapat balasan yang buruk. Kalau yang baik berbuat ketaatan juga akan membuahkan ganjaran dan seterusnya. Gitu. Ya. Jika ada orang yang berani melakukan kemaksiatan, hal itu menunjukkan kurangnya iman terhadap hari akhirat. Karena tidak mungkin orang yang imannya tinggi bermaksiat. Ya. Gak mungkin orang yang sedang bermaksiat itu sholatnya di diskotik. Ngajinya di dugem. Dugem isinya ngaji. Enggak mungkin. Dakwah seperti itu enggak mungkin. Enggak mungkin. Makanya dakwah-dakwah yang seperti itu akan ditelan zaman. Ditelan zaman. Suatu saat itu akan tenggelam dan akan hilang dakwah yang seperti itu. Karena apa? Mengikuti kemauan manusia. Kalau itu bukan dakwah namanya. Emang apa yang didakwakan? Kalau Rasul kan? Loh, kalau begitu harus sesuai dengan apa? Dengan keinginan dan cara yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Begitu. Gitu. Makanya dakwah yang menuntut manusia itu akan tenggelam, loh. Suatu saat akan tenggelam. Berapa tahun itu bertahan. Berbeda dengan dakwah yang disampaikan kalau Allah kalau Rasul. Dengan cara apa yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya. Betul-betul di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, akan langgeng sampai dia mati. Ya, akan langgeng sampai dia mati. Ya. Apabila ia beriman bahwa ia akan dibangkitkan oleh Allah dengan keimanan yang kuat dan kokoh, ia akan takut melakukan kemaksiatan. Ketika terjerumus ke dalam kemaksiatan, ia akan segera bertobat kepada Allah. Nah, ini ciri-ciri orang mukmin. Ya.
Ayat selanjutnya, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Nah, antum kalau menemukan orang-orang yang seperti ini, antum sampaikan ayat ini. Jadi ketika contohnya LGBT yang sekarang juga marak di Qatar sana itu. Antum sampaikan ini. Karena apa? Biasanya mereka mengatakan itu hanya dongeng-dongeng terdahulu. Antum sampaikan ini. Ya. Untuk menyekak dia itu dengan ayat ini. Gitu. Jadi kan kalau orang-orang terdahulu yang kaumnya Nabi Lut itu kan dihujani dengan batu dari langit dan seterusnya. Terus kemudian mereka mengatakan itu kan dongeng terdahulu. Antum sampaikan ayat ini. Untuk membungkam mereka. Ya. Perkataan semacam inilah yang sering diucapkan kafir Quraisy terhadap Nabi SAW. Mereka menganggap ayat-ayat yang disampaikan Nabi SAW bukan berasal dari Allah SWT, melainkan hanya cerita yang disusun atau kumpulan dongeng yang didiktekan kepada beliau. Dengan kata lain, Nabi SAW hanya mengumpulkannya dari buku-buku terdahulu lalu disusun kembali. Ternyata ada salafnya. Ada salafnya bahwasanya kalau Al-Quran itu bukan kalamullah, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Makanya salaf itu ada dua. Jangan salah ya. Pertama, salafus saleh, para sahabat dan seterusnya mengikuti kebaikan mereka. Yang kedua, salafut taleh, pakai ta bukan sad. Itu juga sama, taleh, saleh. Itulah hebatnya bahasa Arab. Nah, kalau salafut taleh siapa? Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Itu salaf tapi taleh. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wa qalu asatirul awwalin wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wasila. Dan mereka berkata, dongengan orang-orang terdahulu dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Dan bukan, Al-Quran itu bukan dongeng para jamaah sekalian. Maksudnya bagaimana? Untuk meninabuhkan anak antum kemudian diceritakan, tidak juga. Ya. Jangan disamakan Al-Quran itu dengan ninabubu atau dengan dongeng-dongeng yang lain pengantar tidur, bukan. Ya, kisah-kisah di dalam Al-Quran itu adalah untuk diambil ibrohnya, bukan untuk pengantar tidur. Iya, paham ya para jamaah ya? Jangan dituruti. Tidak setiap apa yang diinginkan oleh anak itu dituruti. Orang tua harus bijaksana. Anak SD mintanya HP, ya jangan dibelikan dulu. Apa faedahnya bagi dia? HP bagi anak SD itu ibarat mobil bagi monyet. Apa bisa mengoperasikan? Ya enggak. Taunya cuman YouTube. Taunya cuman YouTube. Isinya apa? Jogetan, musik, dan seterusnya. Taunya cuman itu. Ya, seperti itu. Tidak semua keinginan anak itu dipenuhi. Harap orang tua bijaksana. Demikianlah tuduhan-tuduhan dusta yang ditujukan kepada Rasulullah SAW. Namun semua tuduhan itu tidak benar. Padahal Nabi SAW tidak dapat membaca dan menulis. Apa mungkin orang yang buta, orang yang tidak bisa membaca, tidak menulis, membaca Al-Quran dan menulis Al-Quran sebagus itu? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Lalu bagaimana beliau SAW menyalin kitab-kitab tersebut? Makanya beliau SAW itu ya lebih banyak mendengar daripada para sahabat. Sahabat. Allah berfirman, "Tatsulu min qablihi min kitabi wa la ta'khudhu bi yaminik idza lartabal mubtilun." Dan
kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran suatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Nah, ini pembelaan Allah terhadap Rasulullah. Allah saja membela Rasulullah. Mana mungkin orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu tidak membela Rasulullah. Isi Al-Quran bukanlah dongeng-dongeng, tetapi peringatan. Kisah-kisah yang dibawakan dalam Al-Quran merupakan kisah nyata untuk memberi pelajaran dan peringatan. Makanya para jamaah, ketika kita mempelajari bahasa Indonesia, kan ada istilah dongeng, mitos, legenda, cerita rakyat, terus apa lagi? Itu yang sesuai kenyataan yang mana? Dari beberapa istilah ya, kisah. Kisah itu kan dari bahasa Arab, qissah. Hikayat juga sama, berasal dari bahasa Arab, hikayat. Itu. Maka yang benar mana dari seluruh, maksudnya yang sesuai dan kenyataan dari istilah itu. Istilah bahasa Indonesia tentang cerita. Itu. Apalagi cerita rakyat. Cerita rakyat itu sanadnya apa? Mulut. Sanadnya apa? Mulut. Nah, antara satu mulut dengan satu mulut yang lain sama tidak? Enggak. Bisa jadi cerita itu ditambah atau dikurang. Apalagi mitos. Mitos jelas itu 95% enggak benar. Itu. Makanya apa? Di dalam Al-Quran itu adalah kisahnya nyata 100%. Kenapa? Menceritakan umat-umat terdahulu. Yang itu sudah terjadi, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menceritakan sesuatu yang dusta. Bukan hanya cerita pengantar tidur. Jika kita memperhatikan Al-Quran, akan dijumpai berbagai macam pembahasan tentang hukum, kisah-kisah umat terdahulu, dan peringatan-peringatan tentang hari akhirat, peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat, bahkan tentang muamalah, akhlak, dan lain sebagainya. Dengan demikian, hal ini sangat jauh dari tuduhan orang-orang kafir. Biasalah, namanya orang kafir gak ngerti Al-Quran. Makanya orang kafir itu tidak akan mengatakan sesuatu tentang Al-Quran kecuali keburukan. Kecuali keburukan. Ya, dan itu pernah kita alami ya, di Jakarta ini dengan perkataan seorang. Dia bukan muslim kok. Walaupun keluarganya ada yang muslim, kita gak peduli. Ya. Seharusnya apa, keluarganya juga peduli. Ente bukan muslim, gak usah ngomong tentang Al-Quran. Orang Islam aja kadang berbicara tentang Islam, Al-Quran aja salah, apalagi ente yang bukan muslim. Lebih baik diam. Makanya Zakir Naik mengatakan, ya, apabila engkau tidak mengetahui tentang Islam, jangan berbicara tentang Islam. Sama seperti kita Salafiyun, kita tidak mengetahui suatu ilmu, ya, kita tidak berbicara itu. Ya, makanya para Nabi SAW bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah." Apabila sesuatu itu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Makanya di antara tanda kiamat itu apa? Yang bukan ahlinya berbicara. Ayat selanjutnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu untuk menutupi hati mereka. Dalam tajwid itu disebut dengan saktah. Saktah itu berhenti sebentar tanpa memutus nafas. Ya. Kalla dalam ayat ini bermakna sekali-kali tidak, yaitu untuk mengingkari. Hal ini karena ada kata pada kalimat sebelumnya yang ingin dibantah Allah Subhanahu wa taala, yaitu prasangka orang-orang kafir tentang Al-Quran sebagai dongeng orang-orang terdahulu yang tidak benar. Ya, itulah memang orang kafir demikian, mengatakan sesuatu Al-Quran itu bukan sesuatu yang hak. Ya. Al-Quran adalah firman Allah.
Kaum musyrikin tidak beriman kepada Al-Quran yang indah ini karena hati mereka telah tertutup oleh banyaknya dosa dan kesalahan. Waliyahulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hati kita seperti hati orang kafir. Amin ya rabbal alamin. Lalu makna ayat tersebut pun diterangkan dalam hadis berikut. Nah, ini yang disebut dengan tafsir Al-Quran dengan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Nah, ini hadis ini masyhur di kita. Sering kita mendengar membaca hadis ini. Fa idza huwa naza'a fastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zaida fiha hatta ta'luwa qalbuhu wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ahmad Tirmidzi. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba melakukan suatu kesalahan, akan dititikkannya dalam hatinya sebuah titik hitam. Itu kesalahan yang jikalau tidak diistighfari dan ditaubati, titik hitam itu akan semakin besar. Ya, akan semakin besar. Nah, makanya tadi saya jelaskan bahwasanya tidak mungkin orang dugem itu dalam berzikir pada Allah. Orang dugem itu di dalam dunia-dunia seperti itu baca Al-Quran. Gak mungkin. Musiknya itu adalah musiknya dengan murotalnya masyayikh, itu gak mungkin. Gitu loh. Gitu. Maka orang-orang yang seperti itu memang harus dinasehati. Tapi dengan cara yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan terus kemudian ke sana, bukan. Ya kalau ke sana, tetapi kalau penyelenggaranya tetap aja ada. Ya nggak mungkin itu tempat itu mati. Tidak mungkin. Maka penyelenggaranya itulah yang harus dinasehati supaya menutupin tempatnya tersebut begitu. Siapa tahu malah dirubah menjadi sebuah majelis taklim, mushola dan sebagainya. Itu baru hijrah. Walaupun penghuninya enggak masalah juga. Karena apa? Bukankah mereka berkumpul di situ karena tempat itu ada wadahnya. Coba kalau wadah itu dirubah. Syukur-syukur kalau bertaubat. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya pun dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan dengan ar-ran, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Lebih baik dinasihati manusia daripada diberikan akibat dari nasihat itu dari Allah. Misal, ada anggota keluarga kita sering kita menasihati supaya tidak merokok. Akhirnya apa? Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit apa? Jantung, hati dan seterusnya itu. Ya, bisa jadi seperti itu karena apa? Sudah saking ngayalnya, sulitnya dia dinasihati tentang rokok. Bisa jadi akibatnya seperti itu. Nah, banyak kan enggak ada dokter satu pun mengatakan rokok itu sehat. Nah, masalah rezeki bukan urusan kita. Kenapa? Biasanya kan mengatakan, dan nanti para pekerjanya itu udah begini-begini. Itu urusan Allah, masalah rezeki itu. Bukan urusan kita. Ya. Dalam hadis di atas disebutkan bahwa jika seorang hamba melakukan dosa, akan dicatatkan titik hitam di hatinya. Makin banyak ia melakukan kemaksiatan, makin banyak titik hitam dicatatkan sehingga hatinya tertutup dengan warna hitam. Subhanallah. Makanya dulu Hajar Aswad itu aslinya warnanya putih, karena dia dari surga.
Tetapi karena dosa manusia, kemaksiatan manusia jadinya hitam. Gitu. Bahkan wajah kita sebenarnya itu bersinar dengan Al-Quran, amal soleh dan keimanan. Tetapi karena kemaksiatan itulah menjadikan wajah kita itu jadinya hitam. Ya. Cahaya itu jadi meredup. Ya. Jika hal itu terjadi, ia sudah tidak dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan buruk. Ia melihat kemungkaran seperti kebaikan, ia tidak mempunyai rasa malu berbuat kemungkaran karena hatinya telah tertutup. Nah, orang yang seperti ini sangat sulit untuk dinasehati. Sangat sulit sekali. Kecuali hidayah dari Allah. Makanya sinetron hidayah itu sampai sekarang ada. Ya karena masih banyak orang yang seperti itu, ngeyel aja gitu loh. Ya. Kan dulu itu sempat santer kan. Awalnya kan gara-gara majalah hidayah itu. Oh, itu dengan berbagai macam judul yang lucu sekali itu. Ya ternyata syutingnya di Cibubur situ. Seterusnya. Nah, berapa menit lagi? 17. Oh, masih lama. Apabila seseorang melakukan kemaksiatan, hendaklah ia bertaubat dan beristighfar kepada Allah agar titik hitamnya dicatatkan tadi dihapus kembali olehnya. Sementara itu hati orang-orang kafir telah tertutup titik hitam sehingga mereka tidak lagi mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka tidak lagi memedulikan kemungkaran yang dilakukannya. Hati mereka telah tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala akibat ulah dan perbuatan mereka sendiri. Waliyadzubillah. Ayat selanjutnya, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Firman Allah, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Diartikan bahwa mereka tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Berbeda dengan orang-orang yang beriman pada Allah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan Al-Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan ayat ini bahwa kaum mukminin kelak akan melihat wajah Allah. Ya. Pada hari kiamat. Imam Syafi'i berkata, pada ayat ini ada dalil yang menunjukkan bahwa kaum mukminin melihat Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Alhamdulillah. Ya. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala merupakan kenikmatan yang paling lezat yang akan dirasakan oleh orang-orang beriman di surga kelak. Ingat, ini di surga, bukan di neraka, bukan. Ya. Kenikmatan tersebut merupakan tambahan dari nikmat yang dirasakan di surga. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Ini dalil qat'i. Dalil qat'i. Ya. Yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah nanti akan melihat wajah Allah. Tetapi dengan satu syarat, beriman. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan itu tidak mungkin. Nah, ini diantara dalil yang ditolak oleh kaum Mu'tazilah. Karena tidak sesuai dengan akal mereka. Nah, inilah. Mengedepankan akal itu akan membuat seorang itu akalnya rusak. Kenapa dia tidak maksum? Sementara Al-Quran dan Sunnah itu maksum. Inilah dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Tetapi wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya. Ya. Dan sifat-sifat lain. Tetapi tidak mengetahui hakikatnya. Hakikat wajah Allah itu bagaimana? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Bahkan Rasulullah pun juga tidak tahu Rasulullah. Ya. Memiliki wajah Allah Subhanahu wa taala, memiliki wajah yang berbeda dengan wajah manusia. Orang kembar saja sama tidak?
Udah sama kok. Apalagi ini antara khalik dengan makhluk. Lebih jauh lagi. Ya. Pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala juga berbeda dengan pendengaran manusia yang penuh keterbatasan. Jika ada dua orang yang berbicara bersamaan, pendengaran manusia tidak akan dapat menangkap dengan kedua pembicaraan tersebut. Sementara itu pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Ketika jutaan manusia berkumpul di padang Arafah pada musim haji dan semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang berbeda-beda pada waktu yang sama, semua pasti didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Nah, ini adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan penglihatan Allah yang berbeda dengan penglihatan manusia. Penglihatan manusia terbatas, sementara penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala melingkupi segala sesuatu. Ya. Makanya tidak sama antara penglihatan Allah dengan makhluk. Begitupun kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbeda dengan kekuatan manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Ini kaidah terbesar bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengimani asma wa sifat. Ini kaidah terbesar. Keyakinan Imam Syafi'i inilah yang diyakini oleh seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa orang-orang yang beriman akan melihat wajah Allah pada hari kiamat. Rasulullah SAW juga mengajari kita supaya berdoa kepada Allah. Kita juga meminta itu. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doanya. Agar kita kelak kita diberikan kesempatan dan kenikmatan melihat wajahnya. Salah satu doa Nabi SAW adalah berikut, "As'aluka ladzatan nadhiri ila wajhik." Aku mohon kenikmatan memandang wajahmu. Subhanallah. Luar biasa. Ya. Ibnu Jarir At-Tabari berpendapat bahwa ayat ini mencakup terhalangnya orang-orang kafir dalam melihat wajah Allah. Ya. Mereka juga terhalang dari karomah atau kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat mereka. Dia juga tidak akan menyucikan mereka, mengadab mereka dengan pedih. Wal'iyadzubillah. Ayat selanjutnya 16-17. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kalian dustakan. Makanya orang-orang yang mendustakan azab itu, mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, nanti di akhirat mereka itu akan menyesal, sangat menyesal. Yang penyesalan itu tiada guna. Kalau di dunia penyesalan itu ada guna, bisa merubah setelahnya. Tapi kalau di akhirat enggak. Sallallahu salamata wal afiyah. Inilah kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa kelak pada hari kiamat akan dikatakan kepada mereka, orang-orang fajir dan para pendusta itu, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Inilah penghinaan kepada mereka yang dahulu mendustakan azab neraka sewaktu di dunia. Akhirnya mereka pun merasakan sendiri akibat yang mereka dustakan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai Allah mencabut nyawa kita. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, dipersilakan.